Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas tentang soal UP paket 4 PPG dalam jabatan tahun 2022 ini di Prodi PGSD. Silakan teman-teman bisa menontonnya paket 1 sampai dengan paket 3 di video kami di channel Antara CPNS. Mari kita ke soal nomor 1 teman-teman. Nomor 1 ini soalnya berikut ini: implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan peranannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani, atau B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik, atau C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat, atau D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya, atau E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Teman-teman semua, kita bisa lihat di sini, ini adalah landasan. Kalau landasan itu kan biasanya dibuat itu di masa lalu atau dibuat pada saat pembentukan proses pendidikan yang bersejarah seperti itu. Jadi kalau landasan itu berarti pijakan. Nah, kita kan coba cari option yang merupakan landasan atau pijakan pendidikan di Indonesia. Nah, biasanya dilihatnya itu tentang masa lalunya. Nah, kalau misalkan A itu kan melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani, ini sangat masuk sekali teman-teman. Coba kita juga lihat option yang lain, apakah itu option B, C, D, dan E termasuk ke dalam pijakan kita dalam membuat proses pendidikan. Nah, ini kan kurikulum pendidikan dikembangkan dengan mempraktikkan psikologi perkembangan peserta didik. Ini bukan landasan histori dalam proses pendidikan, tapi ini kurikulum itu adalah acuan dalam proses pendidikan, seperti itu. Nah, kalau C, pembentukan komite, ini bukan. Kemudian yang D itu guru mengajarkan mata pelajaran, itu bukan landasan historis, tapi itu adalah proses pembelajaran ya teman-teman. Nah, kemudian terdapat program bantuan operasional, itu juga bukan. Ini lebih ke administratifnya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman semua. Nah, kita akan coba lihat pembahasannya ya. Nah, landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik pendidikan masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini terarah ke masa depan. Jadi sudah dibuat landasannya atau sudah dibuat pijakannya di masa lampau. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kenapa masuk Tuturi Handayani? Nah, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan dari semboyan Tuturi Handayani. Kemudian terciptalah semangat pendidikan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu teman-teman semua. Nah, kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima. Kita akan fokus di sila kelimanya teman-teman semua. Coba kita lihat optionnya teman-teman. Di A, itu guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B, orang tua memberikan contoh pada anaknya untuk tidak melakukan diskriminasi. Nah, yang C, peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Atau D, pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Atau E, sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Nah, kalau misalkan implementasi sila kelima itu pasti soalnya itu tentang seseorang dan orang yang banyak. Bedanya seperti itu, sosial, kemudian bekerja sama, seperti itu biasanya implementasinya seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang A itu jelas sekali, dia itu sila pertama ya teman-teman ya. Nah, orang tua memberikan contoh pada anaknya untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun, ini sila kedua. Kemudian peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri, ini sila ketiga. Pendidik mengikuti PPG, ini sila keempat. Dan ini yang E itu adalah sila kelima. Nah, kita coba bahas di pembahasannya. Jawabannya adalah yang E teman-teman. Sila kelima adalah sila kelima dalam Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bekerja sama dengan teman dan warga sekolah dalam kerja bakti, membiasakan diri untuk saling membantu dengan teman-teman dan warga sekolah. Ini yang diberikan warna kuning ini biasanya adalah penekanan di setiap soal atau jawaban itu berkaitan dengan bekerja sama dan saling membantu. Seperti itu teman-teman. Kita coba soal nomor 3-nya. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan. Nah, sebelum ke opsinya, teman-teman harus lihat dulu. Kalau misalkan praktek pendidikan berarti dia itu proses atau melakukan sesuatu. Itu kan praktek pendidikan ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di opsi mana yang termasuk ke dalam melakukan sesuatu. A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak
Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Dalam proses praktek pendidikan yang tadi katakan adalah sedang melakukan sesuatu atau sedang mengajarkan kepada orang lain. Nah, kita lihat yang paling opsi yang mendekati tentang praktek pendidikannya. Yang Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Ini tidak termasuk ke dalam praktek pendidikan karena dia untuk dirinya sendiri. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didik. Ini untuk orang lain tapi masih mencari ide, tidak adanya interaksi satu dengan yang lainnya. Bu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. Ini masuk dalam praktek pendidikan. Kita keep dulu ya teman-teman, mana yang paling tepat. Yang A, Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. Ini melakukan sesuatu tapi tidak berinteraksi dengan yang lainnya. Berarti kita delete. Nah, yang paling menonjol adalah yang B dan C. Pak Ani sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Nah, kenapa yang paling tepat itu dari yang C, teman-teman? Karena yang C ini dia mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu adalah targetnya kita yang akan kita ajarkan. Sedangkan kalau yang B itu kan bisa jadi dia sesama guru, Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. Jadi action di dalam pembelajarannya lebih tepat kepada yang C, seperti itu teman-teman. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Praktek pendidikan merupakan kegiatan mengimplementasikan konsep, prinsip, atau teori oleh pendidik dengan terdidik. Berarti kan adanya proses interaksi antara guru dan siswanya ya teman-teman. Nah, jadi kita akan pilih yang C. Dalam berinteraksi yang berlangsung. Jadi adanya interaksi yang berlangsung. Nah, berarti kan ini kan interaksi sedang melakukan pembelajaran ya teman-teman ya. Dalam suasana saling mempengaruhi atau terjadinya saling interaksi. Ini soal nomor 3. Teman-teman bisa membuat catatan kalau praktek pendidikan itu cirinya seperti apa. Kita coba ke soal nomor 4. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan apa? Apakah etnik peserta didik, atau gaya belajar peserta didik, atau gender peserta didik, atau minat peserta didik, atau kultur peserta didik. Kalau misalkan teman-teman jeli, di sini ada kata-kata tertarik. Kemudian ada kata-kata juga memperhatikan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman semua. Karena tertarik dan memperhatikan itu adalah salah satu indikator daripada minat belajar siswa. Minat belajar siswa adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap suatu yang dapat dipelajari yang dianggap penting. Nah, kan kalau misalkan dia dianggap penting berarti kan tertarik dan harus memperhatikan. Seperti itu teman-teman. Di soal nomor 5, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Ini berkaitan dengan gaya belajar. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, maka guru harus melakukan apa? Nah, opsinya adalah yang A, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, atau B, menggunakan program audio dan modul, atau C, menggunakan media komik, pembelajaran dan buku paket, atau D, menggunakan media audio, video dan percobaan, atau E, menggunakan modul dan PowerPoint. Ingat teman-teman, ini gaya belajar yang visual, audio, dan kinestetik harus ada pada pembelajarannya. Kita lihat juga yang visual. Visual itu kan berarti kebanyakan orang itu kan melihat ya teman-teman ya. Nah, auditori itu kan mendengarkan. Kemudian kinestetik itu kan melakukan percobaan atau dia banyak bergerak. Coba lihat opsi yang 3 ini tuh ada di dalam opsi tersebut seperti itu. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab salah karena dia selalu monoton. Menggunakan program audio dan modul. Audio mungkin bisa untuk anak yang auditori, tapi kan kita harus bisa juga visual dan kinestetik, berarti yang B itu salah. Kemudian yang C, menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. Nah, ini juga salah karena dia terlalu monoton, karena dia mungkin kalau komik itu kan termasuk ke dalam visual saja ya teman-teman ya, auditori dan kinestetiknya tidak diberikan. Dan D, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Nah, ini yang sangat mendekati teman-teman dan paling tepat juga. Media audio untuk anak-anak yang auditori, kemudian yang video adalah untuk anak yang visual, dan percobaan adalah untuk anak yang kinestetik, seperti itu. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Kita akan coba lihat strategi mempermudah proses pembelajaran sesuai stylenya. Visual, ini kita kan sudah pernah bahas. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta, seperti itu. Dan auditori
ajak anak berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga, atau membaca materi pelajaran dengan keras seperti itu. Dan kinestetik atau jangan paksa untuk belajar sampai berjam-jam, ajak untuk belajar sambil bereksplorasi lingkungannya. Contohnya ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru, seperti itu teman-teman di soal nomor 5 ini. Nah, kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini contoh penerapan teori behavioristik. Ini teori yang paling laris ya teman-teman di soal-soal ujian. Behavioristik itu pasti berkaitan dengan stimulus dan respon. Nah, di sini yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran, berarti yang sedang melakukan, sedang berinteraksi. Nah, kita lihat opsinya, ada nggak yang stimulus dan respon atau perubahan tingkah laku. Nah, A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, atau B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dalam membantu mereka mengekspresikan gagasannya, atau C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, atau D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut, atau E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Nah, menurut teman-teman yang paling tepat itu tentang teori behavioristik yang mana? Ada dua ya teman-teman ya, mungkin yang paling mengecoh itu kan antara yang B dan yang C, karena yang B ini kan kegiatan merangsang keingintahuan. Nah, stimulus respon kan masih ada rangsangan. Nah, kenapa yang C memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar? Nah, ini sudah ada kata-kata stimulus dan ada pergerakan praktiknya, yaitu berupa penataan lingkungan belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman semua. Nah, teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kita ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori mana? Kalau misalkan di sini ada terbentuknya manusia yang ideal, kemudian manusia yang dicita-citakan, jelas ini adalah teori belajarnya humanistik, teman-teman. Nah, jadi yang paling mendekati tentang kemanusiaan manusia itu masuk ke dalam teori humanistik. Itu saja teman-teman, yang paling gampang sekali. Kita ke soal nomor 8. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah apa? Konseptualisasi. Nah, ingin teman-teman ingat tahap konseptualisasinya. A. Mampu memecahkan masalah. B. Mampu membuat peraturan. C. Mampu memahami sebuah kejadian. D. Mampu mengalami sebuah kejadian. E. Mampu memahami permasalahan. Nah, di sini hampir sama nih. Mampu memahami sebuah kejadian itu bukan pada tahap konseptualisasi. Mampu mengalami sebuah kejadian juga bukan tahap konseptualisasi. Mampu memahami permasalahan ini mungkin bisa masuk, tapi tidak tepat, karena yang tahap konseptualisasi itu adalah mampu memecahkan masalahnya teman-teman, bukan memahami permasalahan, tapi dia mampu memecahkan masalahnya, bukan saja memahami. Oke, itu penjelasan di soal nomor 8. Konseptualisasi pada siswa bercirikan dengan memecahkan sebuah permasalahan dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki siswa, baik pengetahuan atau keterampilan. Itu pembahasannya teman-teman semua. Kita ke soal nomor 9. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba, trial atau error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan. Nah, ini kan ada namanya hipotesis dan mencoba-coba. Ini mencoba-coba ini adalah salah satu daripada teori belajar apa, teman-teman. Kalau mencoba-coba kan berarti kan dia membuat sebuah hipotesis, membangun pengetahuan dia. Jadi kalau membangun pengetahuan, berarti dia termasuk ke dalam teori belajar konstruktivistik, seperti itu. Kita langsung bisa mendelete kognitif, humanistik, behavioristik, dan sibernetik. Kita akan masuk di konstruktivistik karena dia mencoba-coba dan membangun pengetahuannya sendiri, seperti itu. Ciri khas dari karakteristik konstruktivisme atau konstruktivistik yaitu belajar aktif, bersifat otentik dan situasional, menarik dan menantang, pengaitan pengetahuan lama dengan informasi yang baru. Itu adalah ciri daripada soal nomor 9 ini, atau ciri daripada konstruktivistik. Biasanya sangat langganan sekali soal-soal yang konstruktivistik. Kemudian behavioristik itu sangat langganan sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami ciri dan pengertian beserta implementasi daripada teori-teori belajar tersebut.
Di soal nomor 10 teman-teman, salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk apa? Nah, kita lihat dulu teman-teman. Ini kan memanfaatkan sosial media. Kalau sosial media itu kan tempatnya memberikan informasi kan. Adanya kita yang memberikan informasi, adanya kita yang menerima informasi, itu adalah fungsi dari sosial media. Jadi kita akan bisa pilih opsi yang berkaitan dengan berbagi informasinya. Coba di option A, berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi. Ini sudah bagus. Tapi kita akan coba lihat di opsi yang berikutnya, teman-teman. B, berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu. Ini juga sama. Kita akan kumpulkan yang masih setipe ya. Option C, berinteraksi, berbagi informasi, dan memperbaiki kesalahan. Ini memperbaiki kesalahan itu bukan di sosial media, teman-teman. Oke, jadi ini tidak termasuk. D, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu dan berinteraksi. Ini juga masuk, teman-teman. Nah, E, berkorespondensi terkait proses belajar yang berlangsung di kelas. Ini tidak termasuk karena kan sosial media tidak saja ada di kelas ya, teman-teman. Kita mengumpulkan ada 3 option. Ada yang A, kemudian B, ada juga yang D. Tapi yang masuk ke dalam sosial media yang paling tepat itu apa? Berkolaborasi, ya bagus, masuk. Berbagi informasi juga masuk, dan berinteraksi juga masuk. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A. Kenapa? Karena yang B, berbagi informasi, berkolaborasi, dan mengembangkan kemampuan individu. Kalau mengembangkan kemampuan individu itu bukan saja di sosial media, bisa jadi di percobaan yang lainnya. Dan kemudian yang D, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, dan berinteraksi juga sama di soal nomor option B juga, mengembangkan kemampuan individu kan tidak hanya di sosial media. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Pembahasannya teman-teman. Media sosial membantu untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dan menambah pengetahuan mereka melalui pengumpulan data dan informasi. Setiap kali siswa diberi tugas, mereka melalui berbagai platform online untuk mengumpulkan informasi guna membuat tugas. Jadi seperti itu. Jadi siswa bisa mengumpulkan tugas atau informasi-informasi yang terkait dalam pembelajaran melalui sosial media. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan ikuti kami, subscribe kami, like dan share. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di soal dan paket selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.